Yang saya hormati Pak Dirkrim Polda Metro Jaya, dari Subdit Jatan Ras Polda Metro Jaya, teman-teman media semuanya. Siang ini satu pengungkapan yang sempat ramai viral di media sosial, adanya perampokan dengan modus kempes ban, ya, di mana korbannya adalah nasabah yang baru saja mengambil uang di bank, yang terjadi di daerah Penjaringan di Pantai Indah Kapuk depan KFC, ya kalau nggak salah KFC PIK sana, di parkiran sekitar tanggal 10 November yang lalu. Ada beberapa teman-teman yang menanyakan ke saya, ya, pada saat itu bahwa memang betul di depan KFC itu ada sebuah mobil yang pada saat itu sedang diparkir karena kondisi ban kempes, ya, kondisi ban kempes. Kemudian ada pelaku yang mengambil tas dari milik korban sendiri yang berisi sejumlah 400 juta rupiah uang tunai yang baru saja diambil di bank. Jadi modus ini memang modus yang sering terjadi. Sudah beberapa kali juga edukasi sudah kami sampaikan kepada masyarakat bagaimana cara mengamankan siapa yang patut dicurigai, karena memang pelakunya ini biasanya mereka berkomplot, ya. Ada yang memang yang mengawasi di dalam bank sendiri, melihat apakah mana nasabah yang baru saja mengambil uang, kemudian biasanya mereka mengontak temannya yang menunggu di luar. Apabila ada nasabah yang baru mengambil uang yang cukup banyak, kemudian disampaikan ciri-ciri yang baru mengambil uang. Nanti di luar sudah ada lagi yang menyiap, yang sudah menampung di sana untuk mengikuti si korban ini atau sasarannya ini. Dan biasanya yang dia lakukan adalah ada yang juga melalui kempes ban, ada yang memang berpura-pura nanti menyampaikan, maaf Pak, Bapak punya ban kempes, berhenti pada saat turun, ada yang dari samping mengambil barang. Ini modus-modus yang dilakukan. Nah, pelaku ini sama, 6 orang pelakunya, modusnya sama, pengawas, kemudian sampai di depan menyampaikan ke rekannya 2 orang di sana, ya, dan inilah yang kemudian ada 2 lagi yang menunggu sebagai eksekutor, ya, ada eksekutornya. Jadi dua kendaraan roda 2 di luar, 2 orang di dalam, jadi total semua ada 6 pelaku yang sudah kita amankan. Yang sudah kita amankan 6 pelaku ini, 4 yang sudah kita lakukan penahanan di Polda Metro Jaya, yang 2 ini masih juga dilakukan penahanan di Lampung, di Polda Lampung, karena kejadian tanggal 10 November kemarin di Polda Metro Jaya. Sebelumnya pelaku ke-6-nya juga melakukan aksi yang sama, ya, aksi yang sama sekitar tanggal 1, ya, tanggal 1 kemarin di Kota Bumi Lampung, sehingga 2 pelaku diamankan di sana. Tetapi 4 pelaku yang ini kita amankan di sini. Nanti akan kami berkoordinasi dengan Polda Lampung. Pelapornya, korbannya adalah saudara AM, ya. Ini uang tunai yang berhasil digasak oleh para pelaku ini sejumlah 400 juta milik PT Bangun Laksana Persada. Ini adalah uang gaji pegawainya. Tersangka yang sudah kita amankan yang pertama adalah saudara VA. Ini adalah residivis, kasusnya yang sama. Residivis di Cirebon, pernah ditahan di tahun 2018 dengan vonis 1 tahun penjara. Ini orang Lubuk Linggau kelahirannya, di daerah Sumatera Selatan. Dia ini yang jadi joki dan juga sebagai eksekutor yang mengambil uang korban di mobil pada saat korban itu memarkirkan di KFC karena kempes, ya. Nanti akan saya ceritakan bagaimana kronologis kejadian dan modusnya seperti apa. Yang kedua adalah saudara NJS. NJS ini adalah residivis Lapas Cibinong di tahun 2017, juga sama vonis 1 tahun, kasus yang sama, ya, juga pencurian nasabah bank. Dia adalah eksekutor juga, dialah yang ini yang menaruh sandal, ya. Jadi nanti akan dijelaskan bagaimana oleh Pak Direktur Pak Tubagus nanti. Yang ketiga adalah saudara RA.
ini perannya adalah dia adalah pengawas, ya, pengawas yang menyampaikan kepada rekannya yang satu lagi di luar pada saat korban sudah diidentifikasi, kemudian nanti ada berjenjang, ada pengawas dan kemudian ada yang sebagai eksekutornya. Yang keempat adalah saudara N, ini juga sama sebagai joki dan pengawas. Sementara ada dua yang sudah diamankan di Polda Lampung, yaitu saudara A, ini yang memantau calon korban yang masuk ke dalam bank, kemudian saudara AR ini juga sama. Jadi ada dua orang, saudara A dan saudara AR yang sekarang ditahan di Polda Lampung, ini tugasnya yang masuk ke dalam bank, mencari sasaran mana ada korban yang mengambil uang yang cukup besar, nah nanti baru disampaikan ke temannya di luar, ya. Jadi 4 ini sudah kita proses. Yang 2 masih di Polda Lampung dengan barang bukti kendaraan yang dia gunakan, termasuk juga ada beberapa sisa uang yang sudah dia yang masih tertinggal kepada yang bersangkutan. Kemudian juga ada beberapa uang yang dia belanjakan membeli kendaraan, ya, dan juga lain sebagainya, karena memang peruntukannya mereka ini setelah kita dalami untuk keperluan sehari-hari, ya. Ini pembuka dari saya teman-teman semuanya, nanti akan dijelaskan bagaimana modusnya mereka, kemudian bagaimana teknik mereka melakukan kejahatan pencurian yang kami persangkakan di sini di pasal 365 dan atau pasal 363 dengan ancaman sekitar 9 tahun penjara. Ini pembuka dari saya, nanti akan dijelaskan Pak Dirkrimum. Terima kasih. Oke, ada atau ada yang bertanyakan, silakan. Pak Adi, bertanyakan? Cukup? Enak sekali nih kalau cukup nih. Hah? Cukup? Enggak ada, cukup saya cuma mau ini aja. Saya enggak ada isu lain, enggak ada. Saya cuma mau ini aja. Kronologis ya? Oke. Oke rekan-rekan, pada saat kejadian dan beberapa hari kemudian di media cukup meramai tentang kejadian perampokan uang sekitar 400 juta rupiah. Tadi sudah dijelaskan cukup panjang lebar oleh Pak Kabid Humas yang saat ini sudah menyandang Brigadir Jenderal Polisi, tapi masih Humas, tapi ini udah lantas. Rekan-rekan, kalau kronologisnya tadi sudah dijelaskan, ada 6 orang, yang 6 orang tersebut masing-masing punya peran. 2 orang perannya mengawasi, 2 orang lagi adalah untuk eksekutor, 2 orang lagi mengawasi, atau nanti bila mana dibutuhkan dia untuk backup apabila ketahuan. Kejadian seperti ini sudah berulang kali. Oleh karena itu saya lebih kepada aspek bukan bagaimana menangkapnya, tetapi aspek pencegahannya. Untuk kepada masyarakat, kalau memang akan mengambil uang secara tunai di bank, pihak kepolisian itu sudah membuka diri, minta pengawalan. Siapakah pelaku, siapakah yang dipilih oleh pelaku untuk menjadi korban adalah korban yang membawa uang banyak tetapi tidak dilakukan pengawalan. Itulah yang dipilih oleh para pelaku untuk melakukan aksi kejahatannya. Oleh karena itu, kesempatan ini saya gunakan untuk menghimbau apabila anggota masyarakat siapapun itu akan mengambil uang dalam jumlah yang banyak, hubungi pihak kepolisian setempat agar mendapatkan pengawalan. Untuk mengurangi tingkat kejahatan ini tidak hanya dilakukan untuk penegakan hukum seperti ini, tetapi masyarakat juga harusnya ikut mencegah dengan cara pengamanan. Kalau pengamanannya itu cukup baik, maka si pelaku tidak akan memilih yang bersangkutan sebagai korban kejahatan. Sedangkan caranya adalah dia menggunakan jari-jari payung, kemudian diasah sedemikian rupa sampai dengan runcing, kemudian ditempelkan di sendalnya. Pada saat kondisi macet, korban sasaran itu bannya didekati, dan ketika dia jalan maka akan menembus paku yang sudah disiapkan.
sebetulnya bukan paku tapi jari-jari payung yang sengaja diruncingkan. Dia akan melintas atau akan nabrak atau akan melindas paku tersebut, dan paku itu pasti akan membuat ban bocor. Tinggal ditunggu saja, diikuti saja beberapa lama, maka kemudian akan kempes dan pasti akan mengganti bannya. Ketika mengganti ban itulah kemudian para pelaku melakukan aksinya. Perlu diketahui oleh rekan-rekan media bahwa 6 orang ini telah melakukan di beberapa tempat, bukan hanya di Jakarta, di Lampung, kemudian di Lubuk, di Linggau, terus kemudian di Cirebon dan beberapa tempat lainnya. Saat ini terhadap uang hasil kejahatannya masih dilakukan penyelidikan untuk ditelusuri lebih lanjut dikemanakan saja uang itu, karena peristiwa penangkapannya baru dilakukan kemarin. Jadi penyidikan masih terus berlanjut, keterlibatan pihak-pihak yang lain juga masih didalami. Sementara baru 6 orang yang kita tingkatkan sebagai tersangka. Oke, cukup? Ini adalah para pelakunya, ada 6 orang. Empat yang kita amankan di sini, sementara 2 orang lainnya masih dilakukan pemeriksaan di Polda Lampung karena 2 orang tersebut juga melakukan kejahatan serupa di wilayah hukum Polda Lampung, termasuk mereka ini. Oke, terima kasih. Tuh. Ya, kenapa? Pasalnya 363 dan 365 KUHP, ancamannya paling tinggi adalah 9 tahun penjara. Yang lain? Cukup, teman-teman? Apa? Penangguhan nggak ada itu. Oh ya, saya sudah sampaikan kemarin, sudah kita lakukan penahanan terhadap saudari O. Ya, 4 orang lainnya yang kita lakukan, yang sudah akan kita panggil lagi, kita tetapkan sebagai tersangka. Hari ini kita panggil untuk kita lakukan pemeriksaan. Ini sementara berjalan pemeriksaannya. Ya, nanti kita tunggu hasilnya seperti apa. Saya sudah sampaikan kemarin, penangguhan silakan saja, itu hak. Tetapi kewenangan juga dari penyidik untuk bisa memastikan apakah diberikan penangguhan atau tidak kepada yang bersangkutan. Tapi sampai dengan saat ini, sekarang ini masih terus berlanjut, belum ada. Cukup? Tadi kamu nggak depan situ ya? Enggak ya? Nah, ngantuk kamu ya? Nanti tidur dulu. Oke, yang lain? Ya? Apa pertanyaannya? Oke, penangguhan adalah penangguhan terhadap penahanan. Kenapa si tersangka itu perlu dilakukan penahanan? Penahanan dilakukan atas 2 sebab. Yang pertama adalah sebab objektif dan yang kedua adalah sebab subjektif. Pertanyaannya sama, kenapa penangguhan belum dikabulkan? Penangguhan belum dikabulkan karena alasan subjektif tersebut. Apakah alasan subjektif tersebut? Alasan subjektif itu terdiri setidaknya ada 3. Tersangkanya bisa menghilangkan barang bukti, kedua bisa mengulangi perbuatan, yang ketiga melarikan diri. Atas dasar pertimbangan subjektif tersebut itulah maka penyidik belum atau tidak mengabulkan permohonan penangguhan yang diajukan oleh penasehat hukumnya. Jelas ya? Jadi identitas terhadap tersangka nantilah itu lagi dilakukan pemeriksaan, tidak ada. Ya. Udah kemarin kan diekspos. Tapi itu tadi ya alasan penangguhan atau ketika ditanyakan apa alasan penyidik belum
mengabulkan penangguhan penahanan karena alasan subjektif. Alasan subjektifnya ada 3, dan saat ini kenapa ditahan karena memang untuk mempermudah dan mempercepat jalannya penyidikan. Oke? Jadi saya perjelas lagi, yang 4 sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sekarang diperiksa. Yang pertama adalah saudara FM alias K. Yang kedua saudara ES. Yang ketiga saudari R. Saudari R Pak dia, saudari SR. Apa? Saudari R. Yang keempat adalah saudara SN. Jadi kalau ada bilang R siapa? Nah, saudari itu, ya, bukan saudara, saudari. Oke? Makasih. Kan sudah tap. Jadi masalah saudari RV ini sudah tahap 1. Kita masih menunggu nanti bagaimana dari jaksa penuntut umum, ya. Oke? Cukup teman-teman semuanya? Terima kasih. Ya? Perlu saya jelaskan lagi yang objektif sama subjektif lagi? Enggak ya? Makasih. Kenapa? Hari ini kan kita jadwalkan untuk dilakukan mediasi. Ya, mediasi tadi Pak LBP sudah hadir di sini, tetapi saudara HA tidak bisa hadir. Ya, ini kan upaya restorasi justice yang kita kedepankan. Kita sudah upayakan ada mediasi. Tadi Pak LBP sendiri sudah menyampaikan seperti apa dari pihaknya beliau. Ya, cukup ya. Nanti sambil berjalan kita lihat lagi nanti. Kita kan upayakan semaksimal mungkin. Ya, oke? Terima kasih. Bagus.